buat apa memenangkan perdebatan tapi merusak keintiman? Enggak kok, saya nggak marah kok, tapi ya saya nggak mau gaul sama dia lagi. Itu itu sebenarnya marah apa enggak? Kalau mau damai sejahtera itu jangan emosian lah. Dikit-dikit ngamuk, ntar Tapi nggak bisa, darah tinggi loh. nggak bisa. Kalau saya nggak Kamu tuh ngamuk nggak jalan. emosional masalahnya. Nggak bisa. Kalau saya nggak marah kok, itu pekerjaan yang ada tidak jalan, pasti malas-malesan orang-orang itu. Ini ya pemirsa YouTube, kebalik itu kata-kataku. Dia pakai. Ayo ngaku. Iya. Yang galak aku kan ngomong gitu. Kenapa di Kompas? Iya betul. Ya saya kan marah karena kebenaran. Oke. Yang bener aja kalau kerja itu. Tapi marah itu apakah tanda yang baik kok? Kan ada yang bilang kan, buaro itu kan kesabaran. Kalau nggak sabar akhirnya marah. Berarti kan marah itu tidak sabar. Ya terus saya nggak punya buaro gitu maksudnya. Hari ini ya. Ini marah lagi nih saya. Ya. Hari ini kita membahas ya, apakah marah adalah tanda kita gagal berbuah? Bukan di line telepon sih, di Zoom. Ya, kita sudah bersumpah bersama Bapak Pendeta Samuel Muji ya dari GMS Sidoarjo. Beliau adalah gembala dari GMS Sidoarjo ya. Ya, dan ternyata biasa. Teman lamanya Koji ya. Sudah kenal lama. Wow. Dan tetap ya wajahnya tetap. Wah, puji Tuhan. Iya. Apa kabar ini? Baik. Thank you Pak Samuel Muji. Sobat Baterai Ida, Anda bisa nonton ya selama Anda mendengar di radio, nonton di channel YouTube kami ya. Di mana, Jung? Di Baterai Yuda FM Anda search aja terus ketemu logonya, jangan lupa di-subscribe. Terus di loncengnya. Oh, ada ya bunyinya. Iya, notification-nya biar nanti kalau ada update baru ya. Oke. Pastor Muji ini yang saya kenal ya. Orangnya itu ramah. Ya. Hampir nggak pernah dia itu kelihatan di depan saya itu marah. Tapi nggak tahu lagi kalau pencitraan sih. Nakal. Kita kan tetanggaan itu kan apa ya, ramah gitu loh. Iya. Jadi aduh, saya pikir ini pendeta banget sih gitu loh. Saya aja kadang-kadang meledak gitu. Ini hampir nggak pernah meledak loh. Oh iya? Kelihatannya. Karena makanya jarang ketemu. Nah makanya. Karena jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Siapa tahu itu pencitraan gitu loh. Tapi yang saya lihat sih memang Pak Samuel Muji ini orangnya ya betul ramah, kalem gitu ya. Kalem. Pernah marah nggak sih Pak? Ya pasti pernah lah. Iya, kalau sehari-hari marah. Ya. Kenapa? Enggak, coba sedikit action gitu Pak. Kalau marah itu contohnya gimana Pak? Ini sedikit drama. Itu ya. Iya. Diwakilkan sama Pak Gideon aja. Iya, misalnya, loh kok diwakilkan ke saya Pak? Berarti nggak bisa marah ya? Marah itu semua orang pasti pernah marah lah ya. Nggak ada orang nggak pernah marah. Pasti kalau kita cari kata marah di dalam Alkitab, dari Perjanjian Lama itu banyak sekali tokoh-tokoh yang juga pernah marah. Tuhan Yesus pun juga pernah marah. Musa pernah marah. Iya. Musa pernah marah, padahal dia orang yang lembut hatinya. Nah, betul ya. Betul. Oke. Jadi padahal buah roh itu kan kayaknya tidak mengaksep gitu namanya kemarahan, kayaknya seperti itu. Apakah benar? Iya. Ya, apalagi dikatakan kasih itu murah hati, panjang sabar, lemah lembut. Nah, terus kalau marah-marah itu kan kayak konotasinya itu kasar. Iya, mesti negatif. Negatif gitu. Pasti. Sehingga orang Kristen kok kayak gitu, nggak ada buah roh kudusnya, percuma jadi pendeta, pencitraan aja. Wah gitu. Apakah bener kayak gitu? Kalau bilang tentang marah sih, makanya kan ada sebuah pertanyaan kan, marah itu kan pertanyaannya apakah dibenarkan, ya kan? Sebetulnya gini, kalau marah, memang marah itu konotasinya pasti negatif. Karena orang marah itu lebih membesarkan emosinya kan, dibanding dengan pada pokoknya yang mau dibahas seperti apa. Iya. Ya, jadi marah itu sebetulnya mungkin lebih tepatnya kata ini, kita perlu tegas. Tegas itu kan nggak harus marah. Iya ya. Kalau kita bilang tentang pekerjaan tadi, kalau saya dengerin Pak Gideon sama Jonathan kan tentang mungkin sometimes bilang ke staff, ke teman-teman yang mungkin kurang disiplin, kurang apa ya. Mungkin kita perlu tegas karena ketegasan perlu di dalam pekerjaan juga.
seperti itu. Tapi kalau marah itu kan lebih identik dengan emosi kita yang meluap-luap di situ. Jadi itu yang memang harus ada batasan-batasan yang harus kita lakukan sebetulnya sih. Mungkin yang saya pahami adalah marah itu boleh, tapi kita harus tahu nih sebatas mana, sejauh mana gitu mungkin ya Pak. Betul, Nah, betul. sejauhnya sejauh apa Betul. kalau gitu? Sejauh mata memandang. Sejauhnya sejauh apa kalau gitu? Pertanyaan Ya saya. itu boleh tuh. Ya silakan Pak. Sejauh apa sih kita orang Ya. Kristen boleh marah gitu? Oke. Sebetulnya kalau bilang di Alkitab ya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari sebetulnya. Marah itu ada satu kata-kata bagus di Efesus 4 di ayat 26. Itu dikatakan apabila kamu marah, itu kan artinya mungkin pada dasarnya mungkin dia mungkin sudah over limit gitu ya, dengan mungkin sudah buat dia sedikit agak emosi gitu ya. Akhirnya ayatnya dikatakan begini Paulus, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, orang kalau marah itu kan pasti lupa apa yang terjadi. Orang marah itu banyak sekali ayat-ayat di situ. Orang pasti lupa apa yang lupa, kata-katanya mungkin lebih nggak membangun. Ya kan, karena dia sudah terlanjur marah segala macam. Nah, itu yang harus hati-hati dijaga. Dalam marah pun makanya kita disuruh, ada ayat juga dikatakan, biarlah kamu cepat berpikir, lambat berbicara, lambat juga untuk marah. Itu kalau saya nggak salah di 1 Yakobus. Jadi cepat berpikir. Coba bayangin, orang kalau marah itu berpikir dulu apa enggak? Enggak. Pasti enggak berpikir langsung dulu. Jeplak gitu kayak tabung gas Langsung. meledak. Iya. Akhirnya ujungnya adalah penyesalan. Makanya kita harus cepat ditaruh di Alkitab. Kita harus kenal kelemahan kita sebetulnya. Setiap orang pasti ada orang yang dari nada do langsung berubah menjadi sol gitu ya, langsung naik sekali gitu, cepat sekali. Ibarat kayak naik mobil Ferrari dari kecepatan 0 sampai 100 itu cepat sekali. Nah, kita harus paham situasi itu dulu. Karena marah itu tidak akan mengerjakan kebaikan. Pasti tidak akan mengerjakan kebaikan. Pasti ujungnya adalah melukai orang lain. Kita sendiri panas, melukai orang lain juga. Jadi itu yang harus hati-hati yang pertama. Yang kedua, Alkitab bagus sekali mengatakan ini, janganlah matahari terbenam. Artinya gini, jangan sampai menyimpan amarah itu sampai berlarut-larut gitu ya. Kenapa itu dikatakan? Ayat 27 dikatakan begini, dan janganlah beri kesempatan iblis. Ya, akan muncul tiba-tiba asumsi, suara-suara, iya ya orang itu menjengkelkan, oh besok pasti saya akan balas itu. Itu karena marah yang nggak diselesaikan. Ya, akhirnya yang dipikirkan itu semakin eskalasinya semakin tinggi, semakin besar. Nah, itu yang bahaya. Orang itu pasti bisa marah, siapapun pasti bisa marah. Jangankan kita manusia, semut yang kecil aja. Coba kalau kita gangguin daerahnya dia gitu ya, pasti kita juga akan digigit juga sama semut. Artinya siapapun bisa terjebak dalam kemarahan, tapi memang harus tahu batasan-batasan yang ada. Jadi seperti itu sih. Jadi batasannya tadi jangan sampai kita lepas kendali, betul, ya kan? Karena kalau saya lihat salah satu sabda bahagian Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, lemah lembut itu bukan artinya nggak marah-marah, tapi kalau saya lihat dari bahasa Yunaninya ya, lembut hati itu protes. Itu seperti ilustrasinya kuda liar tapi dikasih kekang gitu. Nah, tegas tapi ada kekangnya, ada pengendalinya gitu. Betul ya. Nah, terus yang kedua tadi ada masanya. Jangan sampai berlarut-larut sehingga menimbulkan balas dendam. Balas dendamnya antar keturunan lagi. Waduh, ini nggak diselesaikan. Nggak selesaikan. Tersanjungnya sampai 20 tersanjungnya. Episodenya. Bukan seasonnya. Iya. Tapi jadi tersandung ya. Nah, itu habis tersanjung jadi tersandung. Tapi gimana Pastor kalau misalnya gini? Enggak kok, saya nggak marah kok, tapi ya saya nggak mau gaul sama dia lagi. itu sebenarnya marah apa enggak sih? Iya, itu kaitannya dengan mengampuni sih. Saya itu marah sama dia, tapi daripada nanti saya kumpul sama dia, nanti gara-gara lagi, saya marah lagi, malah runyam mending udahlah kita selesai lah, nggak berteman lagi lah gitu. Itu satu sikap yang benar atau gimana gitu mestinya? Karena tadi ya konsekuensinya kalau kita marah itu kan tadi kan menimbulkan luka di hati. Tanpa sadar kan
udah nancep itu. Kalau dicabut kan ya tetap bolong gitu loh artinya. Ya, kalau ada anggapan bahwa saya sudah nggak marah, tapi ya masih nggak lupakan kesalahannya, tergantung dari motivasi hatinya. Ya. Karena kadang apa yang diucapkan orang kan belum tentu dari hatinya. Nah itu. Kalau hatinya masih jengkel, hatinya masih dendam atau apapun, pastinya ya tetap dia meskipun dia bilang saya nggak marah, tapi dia marahnya dalam bentuk yang lain, ya kan? Mungkin. Nah, tapi memang ada orang-orang tertentu yang memang mungkin bisa saja karena dilukai sedemikian rupa, sehingga mungkin dia jadi pembelajaran bagi dia untuk ya mungkin kalau kepercayaan lagi kepada orang yang menyakiti, ya perlunya takes time ya, perlu waktu mungkin ya untuk bisa menyediakan waktu dulu untuk bagaimana dia menghilangkan traumanya itu masih ya boleh lah, nggak apa-apa, belajar dari pengalaman kan nggak harus seperti itu, tapi di dalam konsep pengampunan harus mengampuni kita. Orang yang nggak bisa mengampuni itu sebetulnya simpel sih sebetulnya, karena dia merasa dirinya pasti lebih hebat, merasa dirinya nggak pernah bersalah, merasa dirinya nggak pernah berdosa. Coba kalau kita di posisi kita adalah orang yang juga pernah menyakiti orang lain, kita juga adalah orang yang berdosa yang dapat pengampunan dari Tuhan. Tentunya untuk mengampuni pun itu pasti akan lebih mudah, karena kita sadar di posisi kita ini adalah orang yang bukan cuman jadi korban, tapi kita juga orang yang pernah menyakitin orang lain gitu. Makanya kita akan lebih mudah. Dan Tuhan Yesus sendiri kan sampai berkata gini, kalau ada orang berbuat dosa kepadamu 7 kali, dan 7 kali dia minta ampun, ya kamu harus kasih ampun 7 kali itu. Nah pertanyaan saya gini, adakah orang yang melukai di orang yang sama 7 kali dalam sehari? Pasti nggak ada. Itu kebangetan itu ya. Pasti nggak ada, betul ya? Pasti nggak ada. Tapi Tuhan sudah kasih sebuah limit yang cukup banyak, jauh banget. Besar. Besar sekali. Nggak ada limitnya ibarat kayak begitu ya. Tapi itu sebetulnya pembelajaran. Kenapa sih? Ketika kita menyimpan luka hati, kepahitan, atau kemarahan, yang rugi itu bukan orang yang kita marahi sebetulnya, yang kita pahiti. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Dan ujungnya adalah pasti membuat kita menjadi pribadi yang tidak lebih baik lagi, seperti itu. Nah, jadi itu sih sebetulnya. Tuhan itu lebih melihat kepada kita sebetulnya. Ya rugi itu kita loh, Cu. Marah-marah gitu, apalagi dendam ya. Kepikiran terus gimana ya? Enak aja saya minta ampun, dia minta ampun. Kapan kok dia nggak minta ampun? Awas kon tak balas dengan kayak gini. Malah kita hilang damai sejahtera, rugi loh. Sebentar, Koji menjiwai banget ya. Oh menjiwai. Padahal gini, Pastor Samuel, saya pernah baca hasil survei, nggak tahu ini angkanya masih sama atau enggak, 90% konflik rumah tangga itu bukan karena hal-hal yang besar, tapi karena nada bicara yang meninggi, keras, sehingga dianggap marah, sehingga akhirnya jadi tengkar, berawal dari sana loh, hal yang sederhana. Ada tips nggak ini untuk keluarga, suami, istri, orang tua ke anak, misalnya ke mertua, ke menantu, sehubungan dengan marah ini loh. Marah ini ya soalnya kan rawan nada-nada tinggi yang setiap orang kemudian kamu marah sama aku gitu. Nah supaya nggak salah persepsi gimana nih? Ini tipsnya sebetulnya ada di YouTube kita sebetulnya. Kita juga ada. Kita juga ada YouTube. Ya kan ada YouTube. Itu di PS Lanitan. Itu di YouTube-nya istri saya karena saya nggak punya YouTube. Kalau saya khotbah ada di YouTube-nya gereja. Tapi kalau yang ini adalah YouTube pribadi. Kita pakai YouTube-nya PS Lanitan. Di situ sebetulnya saya sudah bahas banyak tentang kemarahan, tentang di YouTube GMS Jatim Bali Nusa pun juga kita bahas, kita khotbah berdua tentang pernikahan, tentang bagaimana kalau how to handle konflik gitu ya, bagaimana kalau mengatasi konflik. Itu kalau konflik itu saya punya kata-kata mutiara yang paling bagus. Ini kata-katanya. Gimana? Buat apa memenangkan perdebatan? Buat apa memenangkan perdebatan? Tapi merusak keintiman. Oh iya juga ya. Iya. Buat apa kadang debat? Kadang kita berpikir siapa yang menang, nggak penting siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena pernikahan itu kan untuk menjadikan a better person, jadi seorang yang lebih baik lagi. Pasti setiap orang, setiap pasangan ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan itu pasti yang bisa nutup adalah pasangan kita yang lain. Otomatis dalam menyatukan itu pasti ada konflik yang terjadi. Nah, harus ditangkap kata-kata itu.
buat apa memenangkan perdebatan tapi merusak keintiman? Karena tujuan kita berbicara itu kan bukan untuk siapa yang terbaik, siapa yang menang. Tapi kan kita bisa saling memberikan input yang lebih baik lagi kepada pasangan. Nah, memang harus ada skillnya, skill komunikasinya perlu. Komunikasi nggak boleh dari satu pihak, komunikasi harus dari dua pihak. Kita juga belajar apa sih yang nggak disukai oleh pasangan kita. Mungkin tujuannya baik dalam bicara, tapi intonasinya tinggi. Nah, itu. Apa yang baik belum tentu bisa diterima dengan baik. Seperti itu. Iya. Mungkin lebih lengkapnya ada di YouTube. Mantap. Ya. Jadi gimana? Ini disudahi terus kita kopas gitu ya. Oke, mungkin kembali ke topik, bisa diberikan kesimpulan deh. Pesan-pesan juga untuk Sobat Baterai mungkin Pak Samuel Muji ya. Apakah marah itu berarti tandanya kita gagal berbuah Roh Kudus? Silakan Pak. Ya. Marah itu kalau ditanya apakah gagal ikut berbuah, sebetulnya kita juga nggak bisa bilang seperti itu juga. Saya jadi ingat satu kisah, suatu kali, ini kisah nyata ya. Ada jemaat datang ke saya, dia cerita bahwa dia habis marah. Dan dia berkata, saya kok kembali lagi seperti yang dulu ya. Dia seperti itu. Nah, waktu dia ngomong seperti itu, terus saya balas jawab. Saya bilang, itu kamu bertumbuh loh, saya bilang begitu. Kaget dia. Loh kok bisa? Saya kan berbalik ke dulu lagi marah. Terus saya tanya, dulu kalau kamu marah pernah nggak menyesal? Enggak. Kalau kamu marah pernah nggak kamu merasa ini nggak berkenan di hadapan Tuhan? Enggak juga. Dulu kalau marah saja, biarin orang. Nah, saya bilang, artinya kamu sudah bertumbuh. Kamu marah, kamu ada penyesalan di hatimu. Itu berarti sudah betul. Berarti memang itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya kalau kita marah, terus apalagi saya jadi ingat kata-kata Daud, Mazmur 37 di ayat 8 itu dikatakan begini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Lihat ya, marah itu ada eskalasi, dari marah ada panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, kesimpulannya kalau bicara apakah itu sudah tidak masuk dalam buah-buah roh, memang buah-buah rohnya adalah kesabaran, penguasaan diri, sudah nggak masuk pastinya. Tapi ini loh, Tuhan itu juga mengerti kok itu sebetulnya. Ketika kita marah, namanya manusia ini kan kadang bisa luput juga. Nah, pertanyaan gini, kalau kita terlanjur marah, ini yang harus ditangkap adalah cepatlah berbalik. Jangan marah, tambah marah lagi, tambah biarin. Karena orang marah itu kan semakin dibela, semakin mau ditolong, tambah dia tambah meluap marahnya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita mungkin kita luput, kita marah pada hari itu, maka kita cepat berbalik lagi. Ya, bila perlu, ya minta maaf. Mungkin kepada anak, nggak ada salahnya sih menurut saya. Ya kan, saya orang tua. Kadang saya bisa marah sama anak saya ketika dia melakukan kesalahan. Cara yang lebih baik adalah jangan marah sebenarnya. Dengan kata-kata yang cukup tegas, nggak perlu marah, itu sebenarnya sudah bisa menjaga. Tapi kadang orang tua bisa emosi, bisa salah juga. Lah apa yang dilakukan? Saya akan datang. Kalau memang saya tahu itu perlu, saya harus datang, saya akan datang dan saya minta maaf. Nggak ada salahnya untuk minta maaf. Ya, dan mulai dijelaskan kenapa itu terjadi. Tapi yang lebih baik lagi, jangan marah. Karena jangan marah, bekerja di ladang. Bukan lagunya beda. Apa? Kan gitu. Itu jangan lelah. Loh, marah tuh bikin lelah soalnya. Gimana sih? Baik. Iya. Luar biasa. Oke. Saya udah dapat poin-poinnya ini, luar biasa ya. Jadi saya juga minta maaf tadi itu marah-marah ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Marah lagi aja gue. Baiklah, Sobat Baterai Yuda, sebelum Pastor Samuel Muji pergi juga, Anda boleh follow ya Instagramnya Pastor Samuel Muji. Anda bisa buka Instagram lalu search ya Samuel Muji, disambung. Samuel Muji. Mujinya M-U-J-I. M-U-J-I. Oke. Jangan lupa juga follow Instagramnya Pastor Lanitan ya. Di situ juga banyak memberikan konten-konten yang memberkati kita pastinya ya. Iya. Baik. Saya 61D30N pamit ya. Terima kasih. Saya Jonathan Stanley juga pamit. God bless you, Pastor. Thank you, Pastor Samuel Muji. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. You are listening to
pujian terbaik yang memberkati. 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.